Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dada Sa'adatul Adawiyah, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan membahas juga menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang telah dikirimkan Pak Fakih di MK Sirah Nabawiyah. Pertanyaan pertama mengenai penjelasan dari mana Nabi Muhammad mengetahui dan bisa menginstruksikan hijrah ke Habasyah, meskipun tempat itu jauh dan harus menyeberangi Laut Merah. Jadi ketika kaum muslimin mendapat tekanan juga serangan di orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, ya baik itu fisik maupun mental, Nabi tidak memilih menyerang balik atau nggak berperang gitu, tapi masih memilih jalan yang lain, yakni hijrah, karena pada masa itu memang kuantitas orang-orang muslim masih sedikit dan untuk menjaga iman juga, jadi pertumpahan darah nih dihindari. Oleh karenanya memilih hijrah, dan emang ini tuh ada wahyunya juga dari Allah. Nah, terus kenapa hijrahnya ke Habasyah? Karena pada masa itu Raja Habasyah, Raja Najasyi, sudah terkenal akan sifat baiknya, akan keadilannya. Oleh karenanya Nabi menyuruh para sahabatnya untuk berhijrah ke sana walaupun jauh dan harus menyeberangi laut. Kemudian jadinya hijrahlah sahabat Nabi ini, jadi dibagi dua kloter. Yang kloter pertama 15 orang yang dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan. Kemudian di kloter kedua ada banyak, sekitar 101 orang yang dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, yakni mengapa terjadi bai'ah Aqabah Ula dan Tsaniyah. Nah, jadi bai'at Aqabah atau ikrar Aqabah ini terjadi ketika beberapa kaum Madinah ini hijrah ke Mekah. Maksudnya mengunjungi Mekah. Nah, kala itu mereka menemui Rasul. Kemudian terjadilah bai'ah Aqabah pertama. Nah, latar belakangnya orang-orang Madinah kenapa ke Mekah, karena memang di Madinah itu lagi ada perang saudara. Emang dari dulu tuh perang saudara kan, terkenal akan suku Aus dan Khazrajnya yang sering berperang gitu. Terus jadi mereka sendiri ini kayak membutuhkan sosok penengah atau enggak sosok nabi gitu di negaranya. Kemudian ada prediksi orang-orang Yahudi tentang nabi akhir zaman. Jadi emang orang-orang Madinah ini udah tahu gitu, kalau misalnya di prediksi orang Yahudi ini ada nyebutin bakal datang nabi akhir zaman dan akan memimpin mereka untuk mengalahkan bangsa Arab nih gitu. Kemudian kan yang bai'ah Aqabah pertama nih orang-orang ketemu Nabi, kemudian ada kesan yang mendalam gitu. Soalnya dengan Nabi menjelaskan Islam dengan penuh hikmah, jadi orang-orang Madinah nanti terkagum-kagum gitu. Nah, kemudian pada bai'ah Aqabah pertama terjadilah bai'ah Aqabah pertama ini dilakukan sama 12 orang dari suku Khazraj dan suku Aus di Bukit Aqabah. Mereka berikrarnya tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, berzina, membunuh atau berdusta, kemudian akan taat pada Nabi SAW dan kebaikannya. Jadi bai'ah Aqabah ini tentang iman dan moral gitu, belum masuk ke politik ataupun militer. Kemudian
Barulah pada tahun ke-13 kenabian, sebelum dekat-dekat sebelum Nabi hijrah, terjadi Bai'ah Aqabah kedua yang dihadiri oleh 73 orang pria dan 2 wanita dari Yasrib. Jadinya ada 75. Terus mereka ini masuk Islam, terus berikrar untuk melindungi Nabi jika beliau hijrah ke kota mereka, yaitu Yasrib atau enggak Madinah, dan bersedia berperang melawan siapapun yang memusuhi Islam. Nah, dari awal sinilah jadi terbentuknya negara Islam gitu. Udah ada fondasi politik pertama gitu, Nabi Muhammad. Walaupun belum, udah ada jaminan keamanan di Madinah nanti kalau misalnya Nabi hijrah. Terus ada kekuatan juga, strategi Nabi nih udah ada semenjak Bai'ah Aqabah. Kemudian Bai'ah ini tuh membuka pintu hijrah, juga perluasan dakwah secara besar-besaran nanti di Madinah. Nah, kemudian pertanyaan ketiga yakni prakondisi yang menyebabkan terjadinya perang Badar. Ini perang besar pertama kaum muslimin yang terjadinya di 2 Hijriah. Jadi memang setelah kaum muslimin hijrah nih, posisinya kan orang-orang muslim nggak membawa harta benda, mungkin nggak mikirin sampai sana juga kan, cuman mikirin gimana supaya nyawa mereka selamat gitu, yang diutamakan itu. Jadinya harta-harta mereka yang banyak, mau itu rumah ataupun segalanya, itu tinggalnya di Mekah. Kemudian ada asumsi, terus emang logikanya juga masuk akal gitu, kalau misalnya harta-harta orang muslim yang ditinggal di Mekah nih ya dipakai secara langsung sama orang-orang Quraisy gitu. Nah, oleh karenanya Nabi ini udah mikirin strategi militer gitu, dengan mengadakan syariah atau enggak itu tuh kayak semacam perang gitu yang dilakukan tanpa ada nabi. Kalau gozwa, kalau istilahnya pakai gozwa berarti itu ada nabinya. Jadi udah ada kelompok-kelompok militer kecil yang tugasnya buat ngehadang orang-orang Quraisy dari perjalanan perdagangan mereka. Nah, itu tuh buat secara nggak langsung ngambil harta orang-orang muslim balik gitu. Makanya kayak dicegat gitu, terus ya dijarah gitu. Terus memang mau sebelum hijrah ataupun setelah hijrah, ancaman dari orang-orang Quraisy nih tetap ada ya. Kalau setelah hijrah banyak gitu orang-orang Quraisy yang masih berupaya untuk menyerang atau mengganggu orang-orang muslim yang ada di Madinah, entah itu dengan mengadu domba dengan kelompok lain atau yang lain-lain juga. Kemudian memang sudah ada ayat yang mengizinkan untuk izin berperang gitu, yakni Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Nah, oleh karenanya karena emang dari awal kan udah ada serangan gitu dari Quraisy, terus emang orang-orang muslim ini berupaya untuk mengambil hak mereka, jadi kan udah ada konflik tuh, entah itu syariah ataupun gozwa. Kemudian pada tahun kedua Hijriah barulah terjadi perang Badar pada waktu itu. Yang terjadi di Badar pada saat itu, orang-orang muslim berjumlah 313 orang melawan pasukan Quraisy yang ada 1.000 orang. Dan dengan izin Allah serta bantuan Allah, kaum muslimin menang pada kala itu dan menjadi kekuatan baru bagi orang-orang muslim. Menunjukkan kalau muslim ini jadi makin
berkembang dan makin jadi kuat gitu setelah kemenangan di perang Badar ini. Kemudian pertanyaan terakhir mengenai penjelasan istri-istri Nabi beserta latar belakang atau kondisi saat menikahinya. Nah, kalau misalnya ya seperti yang kita tahu, istri Nabi yang pertama ini ada Siti Khadijah binti Khuwailid, yang Nabi menikah bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia Nabi yang ke-25 tahun. Kemudian diceritakan di sini menikah setelah dengan Siti Khadijah wafat, menikah dengan Saudah binti Zam'ah sekitar tahun 620 Masehi. Status dari Saudah binti Zam'ah ini janda, suaminya syahid imigran ke Habsyah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, gak lama dari situ Nabi Muhammad juga menikahi Aisyah binti Abu Bakar pada tahun sekitar 620 Masehi dan tinggal serumahnya 623 Masehi. Siti Aisyah ini putri dari Abu Bakar. Jadi pernikahan ini menguatkan hubungan antara Nabi juga Abu Bakar, itu sahabatnya. Kemudian ada Hafsah binti Umar bin Khattab juga yang dinikahi tahun 625 Masehi. Statusnya ini janda dari Hunais bin Hudzafah yang gugur waktu perang Badar. Jadi Umar ini sempat menawarkan putrinya ke Abu Bakar juga Utsman, tapi ditolak. Kemudian Nabi menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian ada Zainab binti Khuzaimah di tahun 625 Masehi. Dikenal sebagai Ummul Masakin, dan ini juga merupakan janda. Kemudian ada Ummu Salamah di tahun 626 Masehi atau nama aslinya itu Hindun binti Abu Umayyah. Ini tuh janda dari Abu Salamah, salah satu sahabat yang awal. Nah, awalnya Ummu Salamah nih seorang ibu dengan anak-anak, punya anak juga, terus suaminya wafat. Awalnya menolak pernikahan, menolak menikah lagi gitu karena sudah tua. Tapi Nabi tetap menikahinya untuk melindungi dan mengangkat martabatnya. Kemudian ada Zainab binti Jahsy. Menikahnya tahun 627 Masehi. Statusnya ini mantan istri dari Zaid bin Harisah atau anak angkat Nabi. Jadi latar belakangnya ini Allah sendiri yang memerintahkan pernikahan ini untuk menghapus hukum jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung. Jadi ya itu. Dan Quran suratnya ini ada di Al-Ahzab ayat 37. Kemudian ada Juwairiyah binti Al-Haris. Tahun dinikahinya 627 Masehi setelah perang Bani Mustalik, dan statusnya ini sebagai tawanan perang. Kemudian ada Ummu Habibah atau Romlah binti Abu Sufyan. Dinikahinya pada tahun 628 Masehi dan ia merupakan seorang janda dan putri dari Abu Sufyan. Latar belakangnya tuh kayak suaminya murtad saat hijrah ke Habasyah, tapi posisinya Habibah ini masih beriman, lalu Nabi menikahinya. Kemudian ada Sofiyah binti Huwai di tahun 629 Masehi, dinikahinya setelah perang Khaybar. Ini tuh putri pimpinan Yahudi Bani Nadir. Latar belakangnya emang ayah dan suaminya ini terbunuh karena permusuhan mereka terhadap Nabi. Kemudian dia ini dilakukan dengan sangat mulia dan akhirnya masuk Islam. Kemudian ada Maimunah binti Al-Haris.
yang dinikahi tahun 629 atau 630 Masehi, statusnya janda. Nah, jadi pernikahan Nabi ini tuh bukan karena dorongan syahwat, melainkan melindungi wanita yang lemah atau nggak janda para syuhada, menjalin kekuatan sosial dan politik, kemudian menghapus tradisi jahiliyah, serta memperluas pengaruh dakwah secara damai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Itu merupakan jawaban dari 4 soal yang telah saya jawab, insya Allah. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.